semua, kembali lagi dengan aku. Perkenalkan, nama aku adalah Meliana Putri Nindri. Aku dari Universitas Dian Nusantara dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di sini, saya memenuhi tugas besar 2, pendidikan karakter, dengan judul mengelola waktu dan prioritas dengan profesionalisme. Pengertian manajemen waktu, profesionalisme, dan hubungannya dengan kinerja dan produktivitas. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengelolaan terkait berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Manajemen waktu mengacu pada cara seseorang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi, etika, tanggung jawab, dan dedikasi seseorang dalam menjalankan aktivitas profesional. Profesionalisme menunjukkan kualitas dan standar yang tinggi dalam pekerjaan atau suatu perusahaan tersebut. Dengan profesionalisme yang tinggi, seseorang dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas, memenuhi harapan klien atau suatu perusahaan, dan menjaga integritas diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres atau kecemasan pada seseorang tersebut, menjalankan tugas lebih tertata rapi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, dan seseorang tersebut bisa mencapai target dan tujuan harapan yang diinginkan. Contohnya dalam disiplin dunia perkuliahan itu saat dosen memberikan tugas. Dosen itu memberikan tugas pasti ada deadline-nya ya, seperti kayak ada tugas besar dosen memberikan pada tanggal 10 Januari. Dosen bilang, oke, deadline tugas ini adalah tanggal 12 Januari. Nah, di antara 10 Januari dan 12 Januari itu masih ada 1 hari untuk kita mengerjakan. Sedangkan tugas bukan hanya 1 dari dosen, tapi ada banyak dosen yang memberikan tugas. Bagaimana cara bisa memanajemen waktu yang baik? Cara manajemen waktu yang baik, kita bisa menempatkan tugas mana sih yang harus kita lebih dahulukan. Seperti tugas pendidikan karakter. Oh iya, tugas pendidikan karakter ini harus dikumpulkan pada 12 Januari. Nah, tugas komunikasi massa itu harus dikumpulkan pada 13 Januari. Kita bisa manajemen waktu dengan cara, oke deh, di 1 hari itu atau di 2 hari itu aku harus mengerjakan tugas yang lebih dahulu. Nah, tugas kan bukan hanya dari dosen, tetapi ada pekerjaan. Bagi saya sendiri, saya adalah mahasiswa yang sambil bekerja, yang dimana untuk manajemen waktu sendiri itu sedikit sulit dan harus bisa manajemen waktu yang baik. Jadi dalam dunia pekerjaan maupun dunia perkuliahan, manajemen waktu itu sangat penting.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara meningkatkan manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif memiliki banyak sekali manfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengatasi hambatan dan gangguan. Mengatasi hambatan dan gangguan dalam manajemen waktu adalah salah satu keterampilan yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam sebuah pekerjaan. Beberapa hambatan dan gangguan sering dihadapi dalam manajemen waktu. Di antaranya, tidak bisa memperkirakan kebutuhan waktu untuk setiap tugas, tidak menerapkan attention management atau pengelolaan fokus mengerjakan semua pekerjaan sendiri tanpa ada pembagian tugas, dan lebih suka terlihat sibuk daripada efektivitas. Mengatasi hambatan dan gangguan. Beberapa cara untuk mengatasi hambatan dan gangguan tersebut antara lain harus ada perhitungan atau perbandingan waktu, perkiraan aktual untuk setiap tugas atau proyek yang diberikan. Kendalikan lingkungan kerja agar minim gangguan. Komunikasikan kepada orang-orang sekitar kapan Anda tidak bisa diganggu dan kapan Anda terbuka untuk berkomunikasi. Contoh penerapan manajemen waktu dan prioritas dengan profesionalisme. Seorang pemasar harus mampu menentukan prioritas tugas-tugasnya berdasarkan tujuan dan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Ia juga harus membuat jadwal dan deadline yang realistis untuk setiap tugas, seperti membuat konten, mengelola media sosial, mengikuti perkembangan pasar, dan sebagainya. Selain itu, ia harus menerapkan teknik manajemen waktu yang sesuai dengan pola pekerjaannya, seperti menggunakan aplikasi perencanaan, membagi tugas menjadi satu persatu, atau menggunakan metode Pomodoro. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang kurang dipahami. Di video selanjutnya, saya akan berusaha untuk memberikan suatu materi atau tema yang mudah dimengerti oleh khalayak. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa nanti. Dah.